Halo bosku, ketemu lagi di channel ini di Danovan Wibowo. Makasih banget bosku semuanya karena sudah mengklik video ini. Semoga tambah lancar rezekinya dan makin sukses selalu, amin. Oke bosku, beberapa hari yang lalu kita dikejutkan dengan berita tentang erupsinya Gunung Semeru. Tepatnya di hari Sabtu sekitar pukul 15.30 atau jam setengah 4 sore lah. Dan dari kejadian ini mengakibatkan sejumlah wilayah di Lumajang, Jawa Timur mengalami dampaknya. Kini pencarian korban pun terus dilakukan oleh sejumlah tim gabungan. Satu persatu korban mulai ditemukan. Sampai saat ini total sekitar 22 orang yang meninggal dunia dan ratusan lainnya luka-luka. Salah satunya korban yang meninggal dunia adalah Rumini umur 28 tahun dan ibunya yang bernama Salama umur 70 tahun yang telah lanjut usia. Dan keduanya bosku ditemukan meninggal dunia dalam keadaan berpelukan. Kabar tersebut pertama kali diunggah oleh akun Instagram @bayugautama yang merupakan salah satu relawan Semeru. Dalam unggahannya dia memperlihatkan foto jenazah ibu dan anak di dapur rumah mereka. Keduanya pun berada dalam posisi berpelukan. Dikabarkan juga sosok Rumini memilih tetap tinggal menemani ibunya yang sudah rentah dibandingkan harus menyelamatkan diri saat Semeru erupsi. Sungguh pengabdian yang sangat mulia oleh seorang anak kepada orang tua bosku. Walaupun tak bisa menyelamatkan dengan cara menggendong atau dengan memapah ibunya yang sudah rentah, Rumini lebih memilih menemani dan melindungi sang ibu walaupun dengan mengorbankan nyawa sekalipun. Ya, karena Rumini adalah seorang wanita bosku, jadi tidak kuat kalau harus menggendong atau memapah ibunya sendirian. Terus suaminya kemana? Ya kan pas erupsi di sore hari bosku, sekitar jam setengah 4 sore lah. Dan di jam-jam segitu kemungkinan juga suaminya masih kerja atau lagi ada kesibukan lain. Karena juga belum ada berita yang pasti mengenai suaminya. Suaminya juga ditemukan beserta anaknya setelah ada tim evakuasi. Begitu ketemu langsung dilarikan ke rumah sakit. Terus orang-orang atau tetangganya kok nggak berusaha menyelamatkan mereka? Kenapa? Ya karena di saat itu juga pas suasana lagi genting-gentingnya bosku. Jadi banyak orang yang panik berlarian ke sana kemari mencari tempat perlindungan masing-masing. Jadi nggak kepikiran juga untuk menyelamatkan yang lain. Dan bahkan untuk menyelamatkan harta bendanya mereka sendiri juga tidak mempunyai kesempatan. Ya kali pas asap abu vulkanik udah deket masih sempat nyelamatin harta benda, kan nggak mungkin. Lebih sayang sama keselamatan nyawanya lah, ya nggak. Nah, kemudian kemauan Rumini untuk tetap berada di samping sang ibu hingga akhir maut menjemput mereka berdua menjadi kisah haru yang mampu mengetuk hati siapapun juga yang mengetahuinya. Dan kisah sosok Rumini dan ibunya ini pun menjadi trending di Twitter. Tagar Rumini pun menggema selain tagar lain terkait erupsi di Semeru. Dan bahkan warganet pun membuat sketsa karikatur yang menggambarkan bagaimana kondisi yang dihadapi Rumini dan ibunya saat erupsi Semeru menerjang rumah mereka. Tidak hanya itu bosku, doa dan apresiasi pun disampaikan warganet atas bakti seorang Rumini sebagai anak kepada ibunya hingga maut menjemput mereka. Salah satunya bentuk doa dan apresiasinya begini bosku. Al-Fatihah khususon Mbak Rumini, Ibu Mbak Rumini serta semua warga yang terdampak Semeru bil barakatil Fatihah. Dan ada juga kata-kata sangat menyentuh kalbu banget bosku. Lebih memilih meninggal menemani ibunya yang rentah daripada menyelamatkan diri dari erupsi Semeru. Mungkin kami harus belajar darimu tentang mencintai, terutama ibu. Tak rela kau tinggalkan ibumu saat erupsi Semeru menyerang sesama. Curah kobokan Candipuro, tutur warganet melalui Twitter mereka. Dan ada pula yang menggunakan bahasa Jawa bosku. Bagian ini yang paling bikin terharu banget bosku. Seperti ini. Semeru Melayu wondo, aku wis tuwa, wis aku tak nang kene wae. Mboten Bu, sikil iki saged mayu tapi ati iki mboten saged ninggalno ibu dhewean. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia seperti ini bosku. Lari nak, aku sudah tua, biar aku tetap di sini saja. Tidak Bu, kaki ini bisa lari tapi hati ini tidak bisa meninggalkan ibu sendirian. Sungguh anak yang sangat berbakti kepada orang tua, terutama ibu bosku. Kita bisa mengatakan sayang cinta ke orang tua, tapi belum tentu juga rasa sayang dan cinta itu mampu kita buktikan dengan perbuatan, ya enggak? Oke, dan sekarang gue mau menceritakan sejumlah fakta penting terkait meninggalnya Rumini dan ibunya. Fakta yang pertama adalah viral unggahan di media sosial.
Jadi berita pertama kali ini kayak yang gua sebutin di awal tadi, yang mengupload atau yang mengunggah pertama kali kisah ini akun Instagram @bayugautama, terus diviralkan oleh netizen. Dan gua juga ingin membantu memviralkan kisah tersebut karena ada pelajaran yang sangat berharga yang bisa kita ambil hikmahnya. Apalagi ini mengandung arti mencintai dan menyayangi terutama kepada orang tua, ya kan. Siapa tahu setelah menonton video ini atau mendengar kisah Rumini ini rasa cinta dan sayang bosku semuanya ke orang tua semakin bertambah, ya enggak? Terus fakta yang kedua, korban reruntuhan bangunan. Jadi Rumini dan ibunya ini meninggal dunia karena reruntuhan bangunan. Ya kalau kita melihat di videonya banyak bangunan yang roboh, rumah-rumah juga banyak yang terendam pasir, abu vulkanik dan lain sebagainya. Kemudian yang membuat banyak orang terharu adalah keduanya ditemukan dalam posisi saling berpelukan di area dapur rumah. Terus fakta yang ketiga adalah ditemukan oleh adik ipar. Adik ipar sang ibu yang bernama Legiman mencoba kembali ke rumahnya untuk mencari dua kerabatnya, adik ipar dan ponakannya. Dia pun sempat membongkar rumah yang didiami keduanya. Setelah membongkar rontokan tembok dapur, Legiman ini mengaku melihat sebuah tangan. Kemudian rumah pun dibongkar dan dibersihkan sehingga akhirnya menemukan keduanya dan langsung membawanya ke rumah sakit. Kemudian fakta berikutnya adalah fakta yang keempat, Rumini tidak tega meninggalkan ibunya. Di fakta yang keempat ini juga udah gua sebutin di awal tadi, cuman ini diperjelas lagi pernyataan oleh Legiman adik ipar korban, bahwa pas kejadian itu semua orang lari keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Namun ia menduga Salamah kesulitan untuk lari karena ia diketahui tidak sanggup berjalan cepat, diduga karena faktor usia juga. Sedang sang anak yaitu Rumini masih muda memilih untuk tinggal dan menemani ibunya. Fakta yang kelima yaitu terakhir. Yang kelima, korban yang meninggal dunia sebanyak 22 orang sejak erupsi Gunung Semeru mereda. Sejumlah tim gabungan terus melakukan evakuasi hingga hari Senin 6 Desember pukul 17.30 atau jam setengah 6 malam. Korban meninggal telah mencapai 22 orang dan 27 orang lainnya dinyatakan hilang, sedangkan secara keseluruhan total masyarakat yang terdampak erupsi Gunung Semeru mencapai 5.205 orang. Dan erupsi Gunung Semeru ini mengakibatkan 2 kecamatan terkena awan panas dan 8 kecamatan di Lumajang terdampak debu vulkanik. Itulah tadi bosku kisah dan fakta penting terkait meninggalnya Rumini dan ibunya. Adapun kisah Rumini ini mengajarkan kita untuk selalu mencintai dan menyayangi kepada orang tua. Dulu kita pernah dirawat, dijaga, disayangi dan dicintai. Saatnya kita yang berganti untuk merawat beliau, menjaga, mencintai dan menyayangi orang tua kita selagi masih ada. Mari kita lakukan yang terbaik untuk orang tua kita, karena ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ridho orang tua. Semoga semuanya lekas membaik dan semoga musibah ini lekas berlalu. Amin ya rabbal alamin. Oke bosku, jangan lupa di like, komen, dan di subscribe, dan jangan lupa di share ke media sosial kalian agar teman-teman kalian tahu ada kisah dan cerita yang menarik di channel ini. Sampai jumpa di next video dan jangan lupa bahagia.